Sultan Dermatologi Kosmetik episode kedua, merawat kulit agar tetap sehat dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Salam sehat. Saya ingin berbagi lagi ilmu yang saya tahu yang mungkin berguna untuk edukasi masyarakat umum, pengguna maupun peminatnya. Dalam episode kedua ini akan membahas merawat kulit yang baik dan benar untuk kesehatan kulit. Sebelumnya saya pesan untuk pemirsa agar bisa dimengerti masyarakat umum secara utuh. Topik-topik akan dicoba memakai bahasa awam, menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Jadi mohon maaf kepada pemirsa yang lebih ahlinya bila ada kata atau istilah yang kurang pas atau malah salah kaprah. Topik episode awal berupa dasar pemikiran ilmu kesehatan kulit agar nanti dalam membahas tentang penyakit dan tindakannya akan bisa lebih dicerna. Apa arti dan tujuan perawatan kulit? Perawatan kulit adalah satu, untuk menjaga kulit agar tetap sehat, dan kedua, membantu agar kulit yang sakit menjadi lebih sehat. Jadi perawatan kulit tidak sama dengan memoles kulit agar menjadi cantik dengan kosmetik dekoratif tentunya, atau bantuan cara lain untuk menjadi cantik, umpamanya tindakan atau pengobatan yang dilakukan. Beberapa cara perawatan kulit yang dianjurkan. Yang pertama adalah membersihkan kulit, cleansing bahasa Inggrisnya sih. Yang kedua, melembabkan, moisturizing. Yang ketiga, menipiskan atau thinning. Dan yang keempat adalah protecting atau menjaga atau proteksi dari kulit. Cara-cara di atas ada yang harus selalu dilakukan, tapi ada juga yang cuma dilakukan bila perlu. Kita bahas yang pertama. Membersihkan kulit adalah suatu kewajiban, sebab kulit akan selalu kotor setiap hari, setiap saat, baik untuk dalam bekerja maupun cuman hanya di rumah. Asal kotoran yang nempel, bisa keringat, debu, polusi udara yang kotor, kuman atau bakteri atau virus yang nempel dari udara, kosmetik yang kita pakai, asap mobil, asap motor, kalau di rumah asap kompor atau masakan, atau asap rokok, serta lumpur bila bekerja di daerah-daerah yang kotor. Jenis kotoran yang bisa nempel sebenarnya kita bisa bagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah kotoran yang larut dalam air. Contohnya debu, tanah, pasir, kosmetik yang tabur, bedak tabur umpamanya. Itu dengan mudah dengan air saja larut dan bisa bersih. Kemudian ada kotoran yang larut dalam sabun, yaitu umpamanya yang lebih lengket ke kulit, contohnya kosmetik, bedak, dan kosmetik umpamanya dasar bedak seperti itu, tapi juga ini ada mengandung minyak yang agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah yang larut dalam minyak, contohnya kosmetik berminyak, foundation yang isinya lebih banyak minyak, jadi artinya kalau istilah dalam medisnya sih water in oil, oilnya banyak, body lotion namanya, sunscreen atau sunblock. Kemudian yang selanjutnya adalah kotoran yang larut hanya dalam alkohol, misalnya zat-zat kimia tertentu itu tidak bisa dipakai sabun dan pakai air, jadi harus pakai alkohol di dalamnya tentunya. Contohnya adalah kosmetik berwarna, cat-cat rambut, dan sebagainya. Dan dengan demikian kita mempunyai berbagai cara untuk membersihkan kulit. Yang umum dilakukan cukup baik adalah cuci kulit dengan air secukupnya. Nah, kalau belum terasa bersih, kita bisa menggunakan juga sabun lebih dulu, baru bilas dengan air secukupnya. Kalau untuk seluruh badan berarti itu mandi ya.
Dan di Indonesia sebagai negara tropis kita mandi cukup 2 kali sehari. Tapi kalau orangnya terlalu berkeringat, kemudian terlalu banyak berada di polusi kotoran yang cukup banyak, maka bisa 3 kali sehari. Kalau di negara barat mandi cukup sekali kali sehari atau malah beberapa hari cukup sekali. Bagaimana kalau masih terasa kurang bersih? Tentunya bisa ditambah kosmetik pembersih atau berminyak dulu seperti oil in water yang banyak airnya. Contohnya cleansing milk yang banyak minyaknya, cleansing cream, kemudian ditambah sabun dan bilas dengan air. Bahan kosmetik pembersih yang mengandung alkohol sebaiknya hati-hati, jadi tidak dipergunakan setiap saat sebab sangat iritatif ke kulit. Nanti kulitnya jadi kering. Kapan waktunya kita membersihkan kulit tersebut? Untuk yang emergensi, umpamanya kita kena tumpahan minyak atau oli, segera harus langsung dicuci agar bahan-bahan kimia di dalam minyak itu oli bisa diabsorpsi ke kulit sehingga nantinya jadi gatal. Umumnya membersihkan kulit sebaiknya dilakukan sebelum istirahat, jadi menjelang tidur. Kalau orang tidurnya pagi ya atau siang karena kerjaan malam ya pagi sebelum tidur. Kemudian apakah kemudian bisa dilakukan pemijatan atau memberikan tonik dalam kulit? Ya, secukupnya bisa, tapi sesudah dibersihkan, bukan sebelum dibersihkan dilakukan pemijatan atau tonik tersebut. Yang kedua, perawatan pelembaban. Perawatan ini diperlukan pada yang kulitnya kering. Yang kulitnya kering biasanya umumnya orang usia lanjut. Tapi ada juga yang orang dewasa yang kulitnya kering. Atau penderita penyakit kulit tertentu, banyak orang-orang yang atopi dermatitis atau apa yang lain, bisa lebih kering daripada biasanya, atau ichthyosis seperti itu. Itu ichthyosis artinya penyakit kulit dengan kulit sangat kering. Kemudian orang yang bekerja di ruangan dengan AC terus-menerus yang dingin, umumnya AC itu agak mengerikan kulit. Kemudian tentunya orang-orang yang kulitnya menua dini. Yang kulit menua dini duluan itu adalah kecepatan tua. Jadi umur 30 tahun wajahnya seperti atau kulitnya seperti umur 50 tahun atau 60 tahun. Pelembaban sebenarnya tidak diperlukan pada remaja normal. Karena remaja masih mempunyai banyak minyak di atas kulitnya. Jadi contohnya penderita jerawat biasanya kulitnya berminyak. Penderita dengan kulit sangat berminyak banyak acne prone namanya, atau yang cenderung terjadinya minyak di atas kulitnya lebih banyak. Kemudian bayi. Nah, ini bisa jadi polemik nih karena banyak sekali kosmetik untuk bayi mengandung pelembab. Dan ini merupakan hal yang menurut saya tidak diperlukan. Tapi juga mungkin ada yang memerlukan bila bayi tersebut memang kulitnya tidak sehat seperti atopik tadi. Nah, ada bacaan atau kepustakaan yang menulis bahwa bila kita memberikan pelembab terus-menerus sejak dini, maka sistem pelembaban kulit yang normal nanti akan terganggu karena dia malas membuat lagi karena sudah ada di situ. Jadi tentunya ini juga sebaiknya kita pikirkan kembali. Kemudian anak-anak yang sehat juga sebenarnya yang biasa kita lihat kulitnya cukup baik, minyaknya dan sebagainya tidak perlu dilembabkan lagi. Apa tujuan pelembaban kulit? Tujuannya ada beberapa. Satu, memberikan lapisan lemak di atas kulit yang normalnya ada untuk memproteksi kulit dari luar. Jadi kalau normalnya ada tidak perlu, tapi kalau normalnya kurang kita berikan proteksi tambahan di sini. Kemudian yang kedua, menahan air sel kulit menguap dari dalam. Jadi karena pori-porinya tertutup oleh minyak tadi, jadi penguapannya jadi berkurang. Dan ketiga, bila
pelembab tersebut berhasil masuk ke dalam kulit, maka dia akan mengikat air di dalam dari sel atau mencegah air sel keluar ke atas permukaan kulit. Nah, kapan pelembaban dilakukan dan kapan dilepas? Kulit sebaiknya dilembabkan sebelum istirahat, sesudah dibersihkan, dan bukan sesudahnya ya. Pelembaban dilepas sesudah istirahat berakhir, jadi pagi hari biasanya. Dan untuk itu kita jangan sampai salah kaprah, karena banyak juga lakukan pelembaban umpamanya tidak sedang dibutuhkan umpamanya. Jadi itu kurang pas, artinya kurang cocok. Atau pelembaban dilakukan sebagai dasar bedak. Nah, itu beda pakai ya. Kalau harusnya dasar bedaknya foundation tapi dilakukan pelembaban, tapi ini banyak. Tapi tidak, terserah lah bagaimana. Nah, kemudian ada kasus kita banyak mengguyur air ke kulit, bagaimana lebih baik tidak? Ya memang air itu bisa menempel di kulit, tapi sejenak saja, tidak terlalu lama kalau tidak dicampur dengan minyak di situ. Kemudian yang ketiga, perawatan proteksi penjagaan diperlukan karena banyak paparan dari luar yang akan mengena kulit. Jadi dari lingkungan yang merusak kulit, dari zat kimia, panas tinggi, tapi terutama tentunya sinar ultraviolet di negara kita yang banyak mengenai kulit. Cara proteksi tentunya satu dengan protektor yang ada fondasi untuk mencegah fisik, skin condition namanya. Yang kedua yang ada sunscreen atau sunblocknya untuk melawan atau mencegah sinar ultraviolet itu masuk ke kulit. Bedanya sunscreen dan sunblock, tentunya sunblock seluruh 100%, sunscreen sebagian saja. Jadi sebenarnya tidak mungkin ada sunblock untuk kosmetik. Sunblock bisa dilakukan dengan pokoknya kita berlindung di balik dinding yang kedap terhadap sinar ultraviolet. Kapan dilakukan proteksi? Tentunya dilakukan sebelum masuk ke daerah yang banyak yang akan merusak kulit, dan perlu diulang bila dianggap sudah hilang. Umpamanya kalau kita berenang, tentunya kalau berenang itu cepat sekali yang nempel di kulit itu larut, kemudian tentunya akan harus diproteksi lagi. Atau kita wudhu kan tiap hari ada berapa kali, kalau siang pokoknya sesudah kita wudhu duhur ya harus dilakukan lagi proteksi. Dan kapan dilepas atau dibersihkan? Ya bila kita sudah merasa tidak akan terkena lagi, jadi umpamanya udah sampai rumah ya kita buka. Malam hari belum tidur umpamanya kita buka. Apa akibat kulit tidak diproteksi? Yang paling banyak tentunya iritasi, alergi terhadap kulit, merah, kemudian iritasinya terbakar, kemudian akibat selanjutnya jadi hitam atau belang, atau paling berat tentunya menua dini. Jadi umurnya nanti baru 50 tapi kelihatan seperti 60 umpamanya seperti itu. Kemudian yang keempat, perawatan penipisan. Penipisan hanya dilakukan bila diperlukan. Tujuannya adalah menipiskan bagian kulit yang menebal atau yang mungkin lengket karena banyak yang nempel di kulit. Nah, di salon banyak kita biasa di scrub untuk membersihkan kulit, artinya ditipiskan itu. Dan tentunya itu boleh-boleh saja biarpun kulitnya juga mungkin belum perlu banget gitu. Nah, kesimpulan dan pesan yang bisa diambil untuk pulang ke rumah adalah kulit sehat maupun kulit sakit perlu perawatan kulit. Yang kedua tentunya, namun perawatan kulit setiap orang memerlukan jenis perawatan berbeda, tidak sama ya, anak, bayi, orang remaja, orang tua, dewasa, dan tua sekali. Kulit yang tidak dirawat dapat menjadi kulit yang sakit atau pada akhirnya jadi kulit yang menua dini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe, dan lonceng dibunyikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.